apakah boleh, dan kami sempat membaca beberapa bacaan, kita menyembelih hewan sembelihan kita di hari-hari tasyrik. Tentunya para ulama pun juga menjelaskan tentang perkara ini. Yang afdal adalah seseorang menyembelih hewan sembelihannya di hari Idul Adha setelah dirinya salat Id. Ini yang paling afdal. Seorang muslim dan seorang muslimah yang cerdas selalu memilih yang afdal, selalu memilih yang lebih utama. Karena yang lebih utama itu dari sisi keutamaan, dari sisi keberkahan, dari sisi kebaikan dan pahala, tentunya lebih besar daripada selainnya. Dan ini sifat dari sifat-sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika hendak beribadah selalu memilih yang afdalnya. Selalu memilih yang paling utamanya. Maka jikalau ada kelonggaran untukmu berkorban dan untukmu menyembelih, maka sembelihlah hewan korbanmu setelah engkau selesai dari salat Idmu di hari Idul Adha. Tapi jikalau engkau tidak memiliki kemampuan, lantas engkau memiliki kemampuan di hari tasyrik esoknya ataupun esoknya, maka hendaknya engkau tetap menyembelih hewan korbanmu dengan niat ibadah korban di waktu-waktu tasyrik, dan itu boleh. Dan itu boleh. Tapi ini bagi siapa yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih di waktu Idul Adha, di waktu hari Id. Karena itu yang lebih afdal para jamaah sekalian. Contoh kasusnya, kadang ada uang atau harta kita itu baru kita miliki selepas sehari setelah hari raya Idul Adha. Sekarang Ustaz, boleh saya menyembelih? Boleh. Karena antum telah keluar dari hari Idul Adha dan antum menyembelih di hari tasyrik dan antum memiliki kemampuan, maka sembelih hewan korban, sembelih hewan korban. Tidak menjadi masalah insya Allah, dan boleh bagi seseorang untuk menyembelih hewan korbannya di hari-hari tasyrik. Tapi yang lebih afdal ialah di hari raya Idul Adha setelah pelaksanaan salat Id. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Dan saya teringat dengan sebuah ayat yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla berkata dan berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Apa-apa yang engkau keluarkan dari infakmu untuk ibadah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan menggantinya, dan sebaik-baik zat yang maha memberikan rezeki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat mesti untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan pernah membuat harta kita berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu min shadaqah." Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Sedekah saja harta itu tidak berkurang. Sedangkan sedekah ini hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Apatah lagi ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal itu lebih tidak membuat harta kita itu berkurang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam.